Dan pemirsa, untuk mengetahui update terkini dari ajang tersebut, kami sudah terhubung dengan Putri Energi Hijau Indonesia 2025, Iktironia Kamlia. Halo, apa kabar Nia? Halo, baik Kak. Baik, Nia, kita mulai dari momen yang pasti tidak akan pernah terlupakan saat nama Anda resmi diumumkan sebagai Putri Energi Hijau Indonesia 2025 dan mahkota diserahkan kepada Anda. Apa yang sebenarnya terlintas di pikiran kamu saat itu dan siapa orang pertama yang ingin Anda ingat atau ucapkan terima kasih, Nia? Ya, Kak, waktu pertama kali dinobatkan sebagai Putri Energi Hijau, yang pertama terlintas adalah rasa syukur karena perjalanannya sangat tidak mudah. Perjalanannya luar biasa panjang untuk bisa sampai di titik itu, dan orang pertama yang pasti orang tua saya yang mendukung penuh dari awal ketika saya meminta izin untuk bisa mengikuti Putri Bumi Indonesia, di mana saat itu memang kesibukan saya juga cukup padat, dan sampai bisa diberikan izin itu benar-benar suatu hal yang luar biasa sih untuk saya sampai akhirnya ada di titik ini. Setelah menjalani perjalanan selama hampir 1 tahun sebagai Putri Energi Hijau Indonesia 2025, tentu banyak sekali cerita dan pengalaman yang didapatkan. Dari semua kegiatan yang Nia jalani, momen apa sebenarnya yang paling membekas dan menjadi pelajaran berharga bagi Nia sendiri? Dari semua keberjalanan, yang pertama kita berawal dari finalis dulu ya Kak. Sebenarnya ketika Eljon ini mengadakan Eljon Festival itu menurut saya sudah pengalaman yang luar biasa. Waktu itu kami finalis diberikan privilege untuk bisa menanam pohon di ibu kota negara, di mana tidak semua orang itu memiliki akses ke IKN, dan itu menurut saya salah satu pengalaman yang luar biasa. Lalu yang kedua, saya juga bisa berkenalan dengan salah seorang aktivis lingkungan, aktivis mangrove sejak 2001, yaitu Bapak Agus B, yang mengajarkan saya metode-metode baru tentang penanaman mangrove. Dan beliau juga menjadi salah satu speaker untuk di universitas-universitas internasional juga. Jadi saya tidak akan bisa mendapat pengalaman itu kalau saya mungkin tidak menjadi Putri Energi Hijau Indonesia 2025. Ya, lalu selama menjalankan tugas, Anda pasti banyak bertemu dengan berbagai kalangan masyarakat dengan background yang berbeda-beda. Apakah ada cerita atau pengalaman selain yang tadi Anda sebutkan yang membuat Anda itu semakin yakin bahwa kepedulian terhadap lingkungan bisa dimulai dari langkah-langkah sederhana nih ya? Ya, sebenarnya kepedulian terhadap lingkungan kan bukan sesuatu yang besar ya, Kak. Sesimpel kita mungkin membawa tas belanja kain ketika berbelanja, sesimpel kita membawa tumbler, sesimpel kita menghabiskan makanan kita supaya tidak menjadi food waste, itu juga sebagai salah satu langkah yang bisa menjadi penolong untuk bumi kita di masa depan. Bayangkan jika banyak anak muda yang memang berpikir hal-hal sederhana ini yang bisa pada akhirnya bisa menjadi habits gitu, Kak. Saya yakin ini pasti akan menjadikan dampak yang luar biasa untuk lingkungan. Atau sistem juga bagaimana cara kita memilah sampah dengan prinsip 4R dan lain sebagainya gitu. Jadi sebenarnya menjaga lingkungan itu bukan sesuatu hal yang besar yang harus dilakukan dengan bagaimana dan didambakan seperti apa, tapi itu harusnya sudah melekat ke pribadi kita masing-masing, dan itu bisa dimulai dari hal sederhana. Baik, belakangan ini kita sering mendengar istilah green sustainability atau keberlanjutan hijau. Kalau menurutnya sendiri, sebenarnya apa makna dari green sustainability dan bagaimana cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari tanpa harus melakukan hal-hal yang rumit nih ya? Betul. Baik Kak, kalau green sustainability sendiri pada prinsipnya, kalau menurut saya itu adalah upaya kita terkait dengan bisa mengaplikasikan gaya hidup yang selaras dengan keberlanjutan lingkungan. Seperti yang tadi saya katakan, seperti sesimpel kita itu bisa aware terhadap makanan atau minuman yang kita hadapi sehari-hari, atau bisa membawa tas belanja ketika kita berbelanja ke supermarket, itu kan hal yang memang tidak sulit ya Kak, tetapi itu cukup berdampak untuk lingkungan gitu. Satu, bisa meminimalisir sampah plastik juga. Lalu mungkin ini Kakak bisa lihat saya sedang ada di ruangan yang cukup terang ya Kak. Nah, ini sebenarnya
di ruangan ini ada 4 lampu, Kak, tetapi saya di sini mencoba menghemat menjadi 2 lampu saja. Dan penghematan energi ataupun penghematan air juga merupakan salah satu prinsip atau application prinsip dari green sustainability sendiri. Jadi bisa dilihat bahwa sebenarnya untuk bisa mencapai green sustainability menjadi hal-hal yang ada di kehidupan sehari-hari itu bukan sesuatu hal yang besar. Tapi itu bisa dimulai dari langkah-langkah yang kecil yang bisa kita lakukan setiap harinya. Lalu sebagai anak muda yang aktif menyuarakan isu lingkungan, menurut Nia, seberapa besar peran generasi muda dalam menjaga bumi dan menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan, Nia? Ya, menurut saya perannya sangat besar ya, Kak. Sekarang, terutama mungkin karena saya Gen Z ya, Kak. Hampir Gen Z itu sudah menguasai hampir banyak sekali profesi-profesi dan menjadi trendsetter untuk di bidang kami masing-masing gitu. Dan seperti kita tahu juga bahwa era sosial media merupakan salah satu era yang sudah sangat bisa masif dampaknya, baik itu berdampak bagi kehidupan sehari-hari, berdampak bagi aktivitas politik mungkin bisa sejauh itu, dan berdampak bagi banyak kegiatan yang mungkin sebenarnya kalau kita bisa memanfaatkan itu akan bisa memberikan dampak yang positif gitu. Dan mostly pengguna sosial media ataupun orang-orang yang aware ke sosial media adalah anak muda, Kak. Jadi 60% pengguna sosial media itu adalah anak muda. Dan maka dari itu, mengapa anak muda bisa menjadi trendsetter atau bisa menjadi leading untuk hal-hal yang baik? Karena sebenarnya karena kita sudah aware dengan sosmed dan sosmed itu sudah seperti wajah semua orang di era sekarang. Jadi penggunaan apa ya namanya? Penggunaan sumber daya manusia para anak-anak muda ini menurut saya sangat menguntungkan dan bisa menjadi dampak positif. Ya, baik. Sekarang kita bergeser nih ya ke pemilihan Putri Bumi Indonesia 2026 yang sudah mulai menarik perhatian banyak perempuan muda tentunya. Kalau dari sudut pandang Nia, apa sih yang menjadi keunikan dan nilai lebih dari ajang Putri Bumi Indonesia dibandingkan dengan ajang-ajang lainnya? Iya, eh, apa yang menjadi keunikan Putri Bumi dibandingkan dengan ajang yang lain? Yang pertama, kita bisa melihat value yang diangkat dari Putri Bumi itu sendiri ya, Kak. Jadi, Putri Bumi itu tidak hanya ajang yang mengedepankan appearance kita aja, bukan hanya mencari yang cantik saja, tetapi kuncinya adalah yang berdampak dan bisa inspiratif. Dengan mengangkat value-value itu, saya sangat yakin bahwa sebenarnya Putri Bumi ini sudah punya added value yang lebih dari ajang-ajang yang lain gitu. Bukan melihat sebagai perempuan atau mengobjektifikasi perempuan pure, kita menjadi perempuan harus cantik, tetapi carry value yang memang bisa berdampak untuk diri kita dan juga untuk masyarakat. Apalagi kita tahu bahwa isu lingkungan ini kan bukan sesuatu yang tabu ya, Kak. Lingkungan ini kan kita juga yang menikmati, lingkungan ini juga kita yang meninggali di sini. Jadi eh, hal-hal yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan tentunya akan menjadi tanggung jawab dan kita juga sendiri yang akan menikmati. Jadi sangat apa ya? Sangat dekat dengan kita sehari-hari dan sangat valuable sih menurut saya. Jadi sayang banget kalau teman-teman gak daftar Putri Bumi gitu. Ya, banyak perempuan muda yang mungkin tertarik untuk mendaftar tetapi masih merasa belum percaya diri atau merasa belum cukup berpengalaman. Apa pesan Nia untuk mereka yang masih ragu untuk melangkah dan mencoba bergabung di Putri Bumi Indonesia tahun 2026 ini? Saya cuma mau bilang bahwa nggak perlu menunggu siap dulu untuk bisa memulai sesuatu. Karena saya juga Putri Bumi ini adalah pageant pertama saya di nasional. Dan saya berangkat dari orang yang mungkin tidak terlalu tahu banyak hal soal pageant, tapi untuk bisa ada di titik ini yang kita perlukan yang pertama luruskan dulu niatnya. Kalau memang kita itu tulus, kalau memang kita itu punya niat yang baik, insya Allah pasti Tuhan akan mudahkan jalannya. Yang kedua, selama teman-teman punya niat yang baik dan punya hal yang ingin dicapai, itu pasti akan bisa tercapai pelan-pelan gitu. Yang intinya nggak perlu nunggu siap dulu, Kak. Yang penting siapin mental aja, niat, dan pasti di keberjalanan itu akan ada banyak yang membantu kok. Dan teman-teman dari Eljon dan teman-teman dari Putri Bumi juga sangat membantu persiapan kita. Jadi menurut saya Putri Bumi bukan hanya untuk orang-orang yang sudah pageant friendly ya Kak, tetapi mungkin untuk teman-teman yang baru
mau mulai pageant di ajang nasional juga sangat tepat sekali. Itu sih, Kak. Ya, jika Anda harus menggambarkan sosok perempuan ideal Putri Bumi Indonesia 2026, kira-kira karakter seperti apa yang menurut Anda paling dibutuhkan untuk menjadi agen perubahan bagi lingkungan dan masyarakat, Nia? Yang pertama, harus peduli. Yang kedua, memiliki kebermanfaatan atau berniat ingin menyebarkan kebermanfaatan. Yang ketiga, harus peka terhadap lingkungan. Itu sih Kak, 3 poin. Baik Nia, sebagai penutup saya ingin memberikan kesempatan untuk Nia mengajak langsung para perempuan Indonesia dimanapun berada untuk berani melangkah, berani bermimpi dan tentunya menjadi bagian dari Putri Bumi Indonesia 2026. Apa yang ingin Nia sampaikan kepada mereka? Untuk teman-teman atau untuk adik-adik yang emang pengen berniat untuk menjadi salah satu putri bumi, yuk bisa bergabung bersama kami. Nanti kita tumbuh bersama, kita belajar bersama, dan kita expand soal pengetahuan kita bersama di Putri Bumi Indonesia. Jangan khawatir karena senior-senior di sini sangat open dan teman-teman juga untuk yang ingin membuka jenjang karir atau jalur karir mungkin di dunia pageantry atau entertainment bisa dimulai dari mendaftar Putri Bumi Indonesia 6. Baik, terima kasih banyak Nia untuk kesempatan dialognya di Prime Report kali ini. Sukses dan sehat terus untuk kedepannya. Selamat sore Nia. Selamat sore Kak, terima kasih. Dan pemirsa tetaplah bersama Prime Report akan kembali setelah berikut ini.